Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara selamanya. Katakan, kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur segala hormat kasih-Mu, Allah yang memberikan. Syukur segala hormat Allah yang mengasihi. Syukur bagi Tuhan segala hormat Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara selamanya, selamanya. Ya. Terima kasih, silakan duduk. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Kita nyanyikan lagu yang pertama, Bukti Kebesaran. Tuhan Kau sempurna. Thank you Lord. Dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, haleluya. Engkau Allah yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Engkau Allah yang sempurna. Engkau Allah yang hidup. Hanya padamu ya Tuhan kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu terjadi. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Mazmur 91 terjadi dalam hidup kami. Ada perlindungan Tuhan. Biarlah kami bermazmur bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami datang di hadapan-Mu.
memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan menerima kelegaan. Haleluya, haleluya. Sekira bara-bara. Kira papa sekira bara-bara. Sekira bara-bara. Biarlah Engkau melawat kami ya Tuhan. Sekira bara-bara. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Sekira bara-bara. Mari kita nyanyikan lagu bersyukur selalu bagi kasih-Nya Tuhan. Sekira bara-bara. Hampir selalu kan ku atas rencana masa depanku sebagai Bapa yang baik. Takkan pernah Kau melupakanku sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah Kau meninggalkanku, bukan bersuka karenamu, oh Yesus, ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta, katakan ku bersyukur selalu. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Kan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air
bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Yesusku, katakan oh Yesusku. Oh Yesusku, sekali lagi oh Yesusku. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Engkau sangat ku cinta. Haleluya. Biarlah kami hidup di dalam Engkau, dan Engkau hidup di dalam kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. 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 Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam hidup kami. Haleluya, katakan ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesus ku kan minum airmu, bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Ku kan minum airmu, bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau hadir di tempat ini melawat kami satu persatu ya Tuhan. Kami percaya setiap hari dalam kehidupan kami pasti ada mujizat yang terjadi yang kami alami ya Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan bersaksi, bahkan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah urapan yang baru, hikmat daripada Engkau berikan bagi hamba-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi tertanam dalam hati kami, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bersaksi. Yang tugas bersaksi siapa ya?
Oh ya, Kohartono. Welcome. Silakan Kohar. Apa ya? Saya masih pikir nih apa ya kira-kira yang mau disaksikan. Kan Tuhan selalu ada ya setiap hari untuk kita. Temen yang lainnya kok gak kelihatan ya kalian ya? Kok sebentar ya? Halo? Tuh suaranya kok hilang? Nggak dengar suara. Suara sama gambarnya kok gak kelihatan ya? Gimana? Suara sama gambarnya kalian di sana nggak kelihatan. Sama suaranya koneksinya kurang. Oke, Kohar bisa. Nggak bisa dengerin suara. Wah, kayaknya kesaksiannya ini pas nih kayaknya. Lanjut kok. Oh, wah berhasil juga ya. Tapi Ya, pikir ya. ini ada trouble sampai nggak bisa ini nih ya. Tadi mau pakai Ya Bluetooth tapi nggak jadi. sudah dengar suara ya, Ya, jelas-jelas. jelas ya. Yang lainnya ya salam puji nama Tuhan semuanya. Ya posisi begitu aja biar aku juga bisa lihat yang lainnya. Jadi seakan ngomong tatapan mata sama yang lainnya gitu. Ya. Jadi apa yang mau aku sharingkan ya? Sebenarnya spesial sekali tidak ada sih. Tapi selalu saja ada yang kebaikan-kebaikan Tuhan yang meskipun kadang kecil ya, yang aku rasakan eh, sehari-hari itu Tuhan itu sangat baik seperti itu. Ya aku mau sharingkan sebenarnya yang satu hal ini sudah agak lama sih sebenarnya. Ya kebetulan kemarin saya ditugaskan terus bingung ya apa ya. Tapi ya teringat-ingat yang dulu sempat ya berapa bulan yang lalu ya. Berapa bulan yang lalu itu ya ceritanya sih lucu sih. Aku ini eh, punya cincin ya. Cincin 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 kawin ini loh. Cincin kawin ini tak pakai di karena kebesaran akhirnya dari jari manis tak pindahkan ke jari tengah. Aku pindahkan ke jari tengah. Tapi jari tengah itu memang sudah agak sesak-sesak juga sih. Tapi sudah cukup lama aku pakai gitu loh. Karena aku takut kalau dipakai di cincin di jari manis nanti kan takutnya jatuh pas waktu kerja atau apa kan jatuh. Jadi ya udahlah tak pakai ke jari tengah. Jari tengah aku pakai cukup lama. Terus terakhir itu tanganku bengkak gitu. Tanganku bengkak. Jadi di bagian tengah itu bagian tulangnya itu bengkak. Karena bengkak cukup lama, kan biasanya kalau bengkak itu kadang tulangnya itu jadi setelah turun itu masih ada bengkaknya gitu loh. Masih kayak kayak masih bendol nggak mau turun gitu loh seperti itu. Jadi masih nggak bisa keluarin. Jadi posisinya tuh nggak bisa keluarin cincinnya. Aku sempat bingung, waduh sudah agak sesak gitu loh. Dan tanganku bengkak beda sama bagian kanan. Aku kan pakai kiri. Sudah agak bengkak gitu loh. Waduh ini kapan ya bisa keluar gitu ya. Ya aku tak usahain pakai sabun, pakai apa semua sudah bisa pakai minyak, pakai apa gak bisa. Terus ya sudah. Cuman aku sempat dengar bilang gini, ini bisa biasanya kadang-kadang pakai dipotong gitu loh. Tapi kan eman juga ya cincin kawin kalau dipotong ya. Ya kalau terpaksa ya gak apa-apa sih. Cuman ya aku eman juga gitu loh, sayang juga kan cincin. Memang bisa dibetulkan lagi, tapi kan kesannya kan nggak enak toh. Kalau dipotong terus ya sudah tak biarkan. Itu berapa bulan, cukup lama. Ya aku sempat WA juga sama Imail. Aku pas ngobrol-ngobrol itu aku bilang, cincinku ini nggak bisa lepas ya. Aku bilang gitu. Terus udah tahu apa gitu, aku lupa juga sudah agak lama tak biarkan.
Terus aku sering aku tak coba berusaha untuk tak keluarin, tapi tidak mau gitu loh, tidak mau. Terus suatu hari aku sampai nyerah, wes aku pikiranku wes segini, gak mungkin bisa. Padahal itu bengkaknya sudah agak turun loh ya, tapi tulangnya jadi bengkak gitu loh, tulangnya sudah agak lama bengkaknya, jadi gak bisa keluar gitu. Aku harus pikir, wes gak mungkin ini, gak mungkin bisa lepas ini seperti itu. Suatu hari pas malam-malam, pas waktu itu aku ya kebetulan kan aku gak ada pembantu ya, jadi kan kadang-kadang Mary sama aku pas kita masak atau apa atau makan di rumah itu kadang-kadang kan cuci juga, aku ikut-ikut cuci ya. Biasanya jarang sih aku cuci, kebanyakan Mary sih. Malas aku cuci kadang. Tapi aku bantu gitu. Cuman kadang-kadang tak ingat waktu itu, tak ingat kalau halo, listener, Ya, ya, lancar, lancar. Suaranya oke. bisa ya. Soalnya gambarnya agak garis-garis soalnya. Ya. Terus biasanya tuh seingat aku dulu waktu waktu nyuci itu dulu sempat aku merasa gini. Kadang-kadang di saat-saat dimana kesibukan kita mungkin untuk aku ya waktu itu ya. Kalau ada santainya gimana gitu pada waktu aku tenang seperti itu, kadang-kadang Tuhan bisa berbicara sama aku gitu loh. Ya aku gak ngomong maksudnya Tuhan bicara seperti ngomong secara audible enggak sih. Cuman dalam hati, intuisi itu dalam hati seperti itu. Tapi hanya sempat pikiran seperti itu karena dulu pernah posisinya waktu aku cuci-cuci juga seperti itu, terus malah gitu aku ada perasaan gitu loh, Tuhan bicara gitu loh. Terus sudah itu ya gak ada apa sih. Aku nyuci, terus waktu nyuci tiba-tiba aku kerosok, oh ini ada sabun ya. Tak coba lagi aja, kenapa aku gak nyoba gitu loh. Aku nyoba. Tak coba buka gitu. Tak kasih sabun banyak, tak buka. Tak puter-puter gak mau. Waktu sebelum aku lakukan tuh aku terus pikir gini. Aku terus pikir, wah, ini bisa apa enggak ya? Tuhan, kan sebenarnya aku gak kepikiran sama sekali untuk lepasin. Tapi tiba-tiba ada perasaan untuk mau ngelepas gitu loh. Cuman aku dalam hati batin, aku bilang gini, Tuhan kalau engkau yang suruh aku, maksudnya engkau yang ingin aku lepasin ini, ya bisa lah Tuhan, pasti bisa gitu loh. Mungkin sudah saatnya bisa dilepas gitu loh. Tanpa harus dipotong, aku bilang gitu. Terus aku coba ngelepasin, tak paksa, tidak mau. Dua kali tak paksa lagi, tanganku sudah mulai bengkak tuh, ya lumayan keras tuh, sakit tuh. Terus gitu tak ketiga kali tuh, waktu sebelum dua kali tuh aku sudah bilang gini, Tuhan kalau memang engkau yang misalnya ingin supaya ini lepas, kalau engkau yang bicara tak, kalau engkau yang bicara tak, gitu loh, itu berarti bisa terbuka Tuhan. Kalau enggak berarti bukan engkau Tuhan, bilang gitu. Tak coba loh, tak paksa lagi sekali lagi, bisa lo keluar lo, lepas lo. Terus aku langsung kaget, loh Tuhan bicara tadi berarti ya. Aku bilang gitu. Saya bilang, loh berarti Tuhan yang bicara ya. Kadang-kadang aku ingat-ingat gini. Terus tak pikir, Tuhan itu kadang hal-hal yang sepele pun dia itu perhatikan kita itu. Kadang-kadang memang kita aja yang terlalu sibuk, kadang terlalu terlalu apa ya, terlalu menyibukkan diri lah. Kadang enggak fokus sama Tuhan. Padahal sebenarnya itu hal-hal sepele pun dia perhatikan seperti itu. Bahkan hanya masalah cincin melepas aja kan, kalau kita mungkin yang motong kan bisa juga. Cuman pada keinginanku, hatiku kan pingin ya jangan dipotong Tuhan, kan eman toh. Cincin kawin kok masa dipotong terus mau disambung lagi, seperti itu kan enggak enak gitu. Tapi ya ternyata ya Tuhan jawab ya gitu loh. Sampai aku terharu gitu, hampir terharu, tersentuh gitu loh. Saya kok menangis gitu loh ya, seperti itu. Kok Tuhannya baik ya, maksudnya hal-hal seperti itu aja aku diperhatiin gitu, seperti itu. Ya kadang ada saat dimana kita ini memang ya untuk aku kadang enggak selalu on fire, enggak selalu apa ya, enggak selalu bagus hati di hadapan Tuhan seperti itu. Tapi kadang-kadang ada hal Tuhan tuh selalu rindu gitu loh. Tuhan selalu rindu untuk apa ya? Pada saat dimana kita hal-hal sepelenya kita pun Tuhan jawab asal kita mau komunikasi sama Dia, mau belajar untuk dengar suara Tuhan seperti itu. Ya itu ya aku rasakan ya, memang itu sudah lama sih, sudah berapa bulan yang lalu. Cuma memang terasa sekali bahwa kok hal kayak gini tuh Tuhan perhatikan gitu loh, seperti itu. Ya itu yang aku mau saksikan. Terus satu lagi aku eh, di dalam hal apa ya? Dalam hal seperti kayak
aku mau ceritakan ada saat kadang-kadang kita mungkin down lah. Kadang-kadang ya kita ikut komunitas CG ataupun kita dalam pelayanan atau apa. Kadang-kadang aku melihat bahwa eh, pelayanan ini kadang-kadang menjaga kita supaya kita tidak keluar menjauh dari apa ya, dari atmosfernya Tuhan, dari kasihnya Tuhan gitu loh, dari apa ya, dari koridornya Tuhan. Kadang seperti itu ya, aku rasakan seperti itu. Jadi gini ceritanya, kadang kadang dengan CG, dengan misalkan kita belajar untuk taat sama Tuhan, belajar untuk komitmen lah, komitmen hal-hal sepele lah ya, hal-hal kayak misalkan oke lah, kayak doa syafaat atau kita CG atau kita belajar baca firman atau seperti itu, tapi kita punya komunitas itu kadang membuat kita kadang-kadang kalau mau berbuat salah, kita mau berbuat dosa atau apa, kita akan merasa memikir 2-3 kali, bahkan 4 kali sampai 5 kali, akan ada hati yang kok aku ke seperti ini ya, nggak boleh, aku harus kembali lagi seperti itu. Nah, satu hal aku mau ceritakan, kadang ya ini bukan tentang ini, tapi misalnya kadang-kadang gini ya, aku melihat bahwa dengan aku CG, dengan aku komunitas dan kadang pelayanan-pelayanan yang masih belum terlalu full ya, tapi aku melihat bahwa aku bersyukur bahwa anak-anak dengan kita belajar untuk melayani Tuhan, anak-anak itu bisa lihat gitu loh. Anak-anak itu bisa lihat kita. Meskipun kadang kita ini orang tua yang nggak sempurna, kadang-kadang kan banyak banyak hal yang kita lakukan juga kadang-kadang ada salah seperti itu ya. Tapi kita akan belajar terus bahwa apa ya, kita akan semakin hari semakin baik kalau kita ikut Tuhan, pasti seperti itu. Dan kadang ada saat-saat di mana kalau aku malas atau orang tua ya malas ya, kadang-kadang ada saatnya di mana kita lagi bete atau apa, kita malas ke gereja atau apa seperti itu. Tapi kadang aku berpikir bahwa gini, ya aku bersyukur bahwa kita punya komunitas, punya pelayanan-pelayanan. Jadi akhirnya kita mikir bahwa gini, yang bisa kita persembahkan buat anak-anak kita. Mungkin kalau misalkan oke lah, kadang-kadang ada kekayaan yang kita bisa persembahkan, kita bisa turunkan kepada mereka, ataupun tidak ada pun, tapi yang penting itu kita kalau nggak terlalu pun kita juga bisa menurunkan apa? Kita menurunkan kecintaan mereka kepada Tuhan dari muda, dari awal-awal, dari kecil. Di saat kita bisa tetap mau memperhatikan, kita mau memberikan kepada anak-anak untuk dari kecil mengenal Tuhan, itu sudah modal utama supaya mereka nanti kelak besar tanpa 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 yang bisa kita kasihkan selain itu pun mereka bisa berhasil seperti itu. Jadi kadang ya mungkin saat-saat ini yang CG yang di sana di Surabaya tuh mereka kalian ya semuanya lagi on fire atau apa. Tapi akan ada masa di mana yang aku lihat ya, kadang-kadang ada di masa di mana kita mau quit, kita mau keluar, kadang-kadang kita malas CG. Terus ada konflik, ada masalah di dalam keluarga atau pasangan hidup atau apapun dalam keluarga atau apa. Tapi kita harus ingat bahwa gini, kadang mungkin kalau kita sudah tidak mampu pun, tapi kita harus perhatikan bahwa anak-anak kita harus jangan seperti kita. Jadi kita harus membelani mereka. Kadang aku ya ada saat-saat di mana aku kok malas gereja ya, malas gereja. Tapi tak pikir begini seperti ini loh. Wis gak apa-apa. Aku kalau malas gereja tapi aku harus pergi ke gereja bawa anak-anak aja. Hatiku meskipun nggak di gereja, hatiku misalkan lagi kesel, tapi harus aku bawa anak-anak ke gereja, wis mereka ikut gereja minggu, sekolah minggu atau apa. Yang penting itu aku investasikan buat mereka seperti itu. Untuk mereka mengenal Tuhan. Jangan sampai aku ngajak mereka supaya sama dengan hatiku. Males gitu loh. Males atau apa seperti itu. Jadi tak berusaha. Tapi pada saat itu sih memang biasanya gini. Pada saat kita bawa mereka ke sana, otomatis kan kita juga ikut ke gereja. Akhirnya Tuhan menjamah lagi. Jadi itu kadang ada hal-hal yang kadang-kadang menjaga apa ya, tentang ke gereja, tentang hal-hal rohani itu menjaga kita supaya kita tuh tidak keluar dari apa ya, dari rencana Tuhan yang diinginkan untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk keturunan kita seperti itu. Jadi aku berusaha apapun kadang untuk anak-anak tak berusaha wis kenal no mereka untuk kenal no mereka selagi kita mampu kita kenalkan mereka kepada Tuhan supaya mereka dari kecil mencintai Tuhan. Itu yang modal utama sih. Aku pernah dengar Ko Philip ngomong khotbah kemarin kalau salah ya. Mungkin di saat teduh kali ya. Katanya apa ya? Ya yang paling utama itu bahwa kadang kalau orang
belajar seperti apa ya, belajar alat musik atau apa ya, kau pilih pas ngomong tuh saat itu dia itu kalau sudah pernah belajar pasti melekat gitu loh. Setidaknya kalau misalkan dia sudah kayak berenang aja dia kalau sudah pernah berenang dia akan sudah lama bertahun-tahun tidak pernah berenang. Lu anggaplah sudah tidak pernah, tapi dia sudah pernah bisa gitu loh. Seperti pernah bisa berenang. Suatu saat nanti pada waktu dia masuk air, dia akan bisa berenang juga. Seperti itu. Meskipun kaku tapi masih bisa. Ya seperti itu. Kita kalau mengenalkan Tuhan dari kecil, anak-anak, itu melekat. Suatu saat mereka mungkin ada jalan yang salah. Dalam arti mereka mengambil keputusan salah ataupun mereka melenceng ke kanan atau ke kiri. Tapi pada waktu itu, pada saat itu mereka akan ingat kasih mula-mula Tuhan mereka kasih mula-mula mereka kepada Tuhan. Waktu hubungan mereka dari kecil, mereka akan ingat dan itu akan membawa kembali mereka ke jalan yang lurus lagi, mengikuti rencana Tuhan seperti itu. Jadi ya aku belajar seperti itu, bersyukur bahwa di dalam komunitas, di dalam gereja, di dalam pelayanan-pelayanan itu menjaga kita supaya kita tidak keluar dari lingkungannya Tuhan seperti itu dan menjaga kita seperti itu. Ya itu aja yang aku mau sharingkan. Lama ya. Thank you, Ko. Ya, sama-sama. God bless. Silakan kalau lu doa firman. Tentu Mbak Firman. Shalom ya. Ayo kita sebelum firman kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Setiap kami Tuhan yang hadir baik online maupun onsite pada malam hari ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah Allah Roh Kudus Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami masing-masing pribadi. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, roh kami boleh disegarkan kembali dan ada pengetahuan-pengetahuan, ada hikmat, marifat, ada rema yang Engkau bicarakan Tuhan pada setiap kami pribadi masing-masing malam hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara, Roh Kudus yang memberi pengertian, Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom ya. Di grup kemarin kan sudah gitu ya. Temanya Mazmur 119 ayat 105. Yang sudah menghafalkan siapa? Atau cuma membaca aja? Siapa yang sudah hafal, sudah membaca? Yang sudah membaca? Udah? Kita baca bareng-bareng ya, biar kita sama-sama belajar untuk kita baca bareng-bareng ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu aku bilang gini sama Gaby, Gap, di CG yang dewasa, Mama kasih ayat hafalan loh, Mazmur 119 ayat 105. Mah, pendek banget mah. Gaby dikasih sama Kak Vero panjang. Tapi kalau Kak Doming masih pendek gitu. Terus bilang, iya Mama kalah. Aku bilang gitu kan ya. Jadi ini firman yang pendek, ayat yang pendek. Tapi kita mau belajar untuk mulai menghafal. Aku juga tidak banyak menghafal ayat yang di luar kepalaku ya. Cuma kan karena pendek kita mau bareng-bareng menghafal ya. Sampai telinga kita juga mendengar. Ayo kita ulangi lagi yuk. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, semoga tidak hilang, tidak lupa sampai selama-lamanya ya. Tema bulan ini kan mencintai firman untuk mendengar suara Allah. Kalau kita buka di Matius 24 ayat 35 itu dikatakan langit dan bumi akan berlalu namun perkataanku tak akan berlalu. Jadi perkataan Tuhan ini ada di firman Tuhan yang kita sebut tuh Alkitab ya. Kenapa kok
Alkitab itu firman Tuhan harus kita baca setiap hari. Itu kan Jumat kemarin Cik Ima sudah sharing ya. Kenapa kita harus membaca firman. Kalau aku yang dapat firman itu kita mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus ini kan bisa Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui banyak cara. Semua kita tahu ya. Ada mungkin yang dari teman kita, dari orang lain, dari kakak rohani kayak Cik Ima gitu ya. Tapi satu hal, Tuhan kalau berbicara sama kita yang pasti ya dan amin itu cuma dari firman Tuhan. Ya, misalkan nih ya, aku ada pilihan pekerjaan, si A, B atau B yang mau tak ambil. Perasaanku aku berdoa, Tuhan tuh kayaknya nyuruh A. Tapi hal ini setiap kita tahu pasti lah Tuhan nyuruh A. Enggak kan ya? Kayak misalnya anak kita mau sekolah di mana? Sekolah, oh tak masuk no sini. Apa kamu merasa pasti yakin Tuhan yang nyuruh anaknya kita masuk sekolahan A? Enggak kan ya? Semua itu kan enggak ada kepastian. Tapi kita kan punya Roh Kudus yang menuntun kita ya. Cik Ima kan kemarin juga ngomong ya. Firman Roh Kudus itu yang menuntun hidup kita step by step ya. Nah, tapi kalau namanya firman Tuhan, itu pasti ya dan amin. Ketika kita dalam pergumulan, terus tiba-tiba pop up ya, muncul ya ayat kayak gini, jangan takut. Nah, itu yakin lah itu suara Tuhan. Yakin, karena itu apa? Firman Tuhan, ya toh? Firman Tuhan ya dan amin. Makanya di Matius dikatakan langit bumi itu akan berlalu tetapi perkataanku tetap ada. Jadi firman Tuhan, Alkitab yang kita baca, kenapa kita harus baca tiap hari? Karena itu perkataan Tuhan ya dan amin dan tidak mungkin benar tak Tuhan. Masa Tuhan ngomong Tuhan sekalipun 1.000 rebah di kananku, 10.000 rebah di kiriku, aku tetap tegak. Itu temenan dah Tuhan. Maksud tiba-tiba aku dapat ayat kayak gitu. Nah itu ya dan amin. Tuhan kalau sudah ngomong kayak gitu tuh ya iya dan amin. Benar gitu loh. Tapi tentang pilihan-pilihan tadi ya. Pilihan sekolahan, pilihan pekerjaan. Itu kan kita kalau kita suruh make sure 100% kan masih enggak pasti ya. Benar ini suara Tuhan. Benar ya. Jadi di sini mudeng ya maksudku ya. Kenapa kita ini kok harus baca firman setiap hari? Karena firman tuh ya dan amin, tidak akan berubah, ya kan? Perkataan Tuhan tidak akan berubah, itu cuma di firman Tuhan. Dan salah satu untuk kita mau belajar mendengar suara Tuhan, dari kita harus mencintai untuk membaca firman setiap hari. Tidak semua ayat di Alkitab itu kita bisa tahu, aku tahu. Aku sendiri juga kadang baca, ya tidak ngerti maksudnya apa. Tapi kalau kita sudah komitmen tiap hari kita baca kan, kalau Living Bible kan, kalau DCG kan 1 hari 1 pasal. Mungkin ada yang komitmen 1 hari 2 pasal, itu enggak apa-apa gitu loh. Kalaupun enggak ngerti, belum dapat sesuatu ya tetap mau baca, tetap makan gitu, tetap makan karena suatu saat ketika kita dalam suatu pergumulan, firman itu tiba-tiba ayat itu muncul gitu loh. Itu yang akan menjadi kekuatan kita dan kita tidak akan ragu lagi. Oh, ini Tuhan sudah ngasih aku ayat di sini. Itu janji Tuhan tuh ya dan amin. Itu tidak mungkin bisa berubah gitu ya. Kenapa? Makanya bulan ini kita mau belajar untuk mencintai firman, untuk mendengar suara Allah. Tapi malam hari ini sharing firman yang mau saya sampaikan tadi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman itu pelita bagi kakiku yang pertama. Kedua, firman itu terang bagi jalanku. Di sini yang pertama, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Aku sakjane ya enggak terlalu maksudnya pelita ini maksudnya apa ya? Tapi waktu aku tak baca di Google itu kan pelita itu kan lampu yang menggunakan bahan bakar minyak. Semua tadi sudah lihat di PP-nya untuk CG hari ini kan ada itu ya, lampu yang bawain minyak terus pakai apa sumbu itu ya, lampu-lampu zaman dulu. Itu namanya pelita ya. Jadi kenapa kok diomongi firman pelita bagi kakiku. Jadi di dalam ini yang aku waktu siapkan ini Tuhan tuh ngasih pengertian gini. Pelita tuh ada 2, satu kesatuan yang tidak bisa tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, pelita yang baik kita lihat di gambar itu ya, nek aku dulu nek orang Jawa ngomong lampu teplok, boleh di sini lampu apa namanya? Lampu minyak tanah, apa?
Petromat kan itu kan apa spiritus ya bukan ya? Ini zaman-zaman jadul. Pokoknya ini tahu ya, yang ada sumbu bawahnya ada minyaknya. Jadi yang dinamakan pelita tuh ada dua, rumah lampunya. Rumah lampunya tuh ya barangnya itu dan bahan bakar minyaknya. Pelita kalau tidak ada minyak tidak bisa nyala apinya. Ya, jadi dua kesatuan ini tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau zaman sekarang itu kan kalau lampu kan pakai apa baterai ya, tinggal dicas ya. Cuma ini kan kita bicara mengenai pelita. Ya, yang di sini yang aku mau bahas tuh satu tuh rumah pelita, yaitu wujudnya itu loh, lampunya itu fisiknya itu kan rumahnya pelita ya, rumah pelita. Mudeng ya maksudku fisik itu kita namanya rumah pelita. Yang di sini waktu aku tanya apa tuh Tuhan waktu maksudnya rumah pelita itu apa? Tuhan tuh ngasih aku tuh pengertian kayak gini. Rumah pelita tuh ya dirimu, bilang gitu. Loh, rumah pelita tuh adalah setiap kita nih rumah pelitanya Tuhan. Kan di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 kita buka ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Di 1 Korintus 6 dikatakan bahwa apa? Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi setiap kita ini pelita-pelitanya Tuhan, rumah bait Roh Kudusnya Tuhan. Nangkep ya poin pertama ya. Jadi setiap kita nih pelita-pelitanya Tuhan. Terus yang kedua, aku tadi bilang apa? Pelita, ada rumah pelita, ada bahan bakar. Kalau bahan bakar minyak tanah ini yang aku dapat tuh berbicara mengenai firman Tuhan. Ya ini kita mau belajar lihat perumpamaan di Matius 25 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis bodoh ya. Ini cukup panjang, jadi kita baca bareng-bareng ya, gantian ya. Murai David ya. Berarti Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13 yang tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu selalu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil kulitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki.
Amin. Yang di online dibaca sendiri ya, ayat 1 sampai ayat 13. Waktu Tuhan kasih pengertian aku tentang gadis-gadis bodoh dan bijaksana ini, aku diinget Ko Philip tuh pernah ngomong ya di saat teduh ya. Kadang kan ayat ayat yang disampaikan untuk saat teduh kan kadang ayatnya sama kan ya. Kalau Ko Philip kadang di sate itu loh. Terus kan Ko Philip pernah ngomong gini, kadang satu perumpamaan, satu perikop ya. Waktu itu ketepaan juga gadis-gadis bodoh dan bijaksana ini. Setiap kita membaca, walaupun ayat yang sama, kita tuh akan diberi pengertian yang beda-beda. Makanya kalau baca Alkitab, kalau kita misalkan Matius sudah selesai, terus kita baca lainnya, terus kita mau balik Matius lagi, jangan punya perasaan kayak gini. Loh, iki Matius sampai Markus di sini kurang lebih sama, ambil Lukas ya kan. Masa ini lagi gitu kan. Kalau kita sudah komitmen satu pasal satu hari, ya walaupun tuh sama, kita masuk Lukas tapi ayatnya kayak Matius, tidak apa-apa, tetap mau baca. Karena kalau Tuhan mau berbicara kepada kita ya, itu dengan ayat yang sama, perikop yang sama tuh bisa ngasih pengertian yang beda gitu loh. Dan waktu berbicara tentang ini ya bahan bakar minyak ini ya, aku ya kaget gitu loh. Kok oh ya gini ya Tuhan, maksudnya Tuhan tuh juga memberikan aku tuh pengertian yang beda apa yang lain juga gitu loh. Di situ kan tadi setiap kita udah baca ya, gadis bijaksana dan gadis bodoh. Persamaan di antara kedua golongan gadis-gadis ini apa? Mereka apa? Membawa pelita dan bawa minyak. Bawa minyak loh ya. Karena pelita, tadi aku bilang apa? Pelita kalau enggak ada minyak, pelitanya enggak bisa nyala. Jadi dua gadis, golongan gadis bijaksana dan bodoh ini, dua-duanya bawa pelita, bawa rumah pelita dan ada isinya minyak ya. Terus itu kan tadi di ayat yang ayat 8 tuh kan gadis bodoh bilang, berikan kami sedikit minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Jadi persamaannya mereka dua-duanya ada minyaknya, pelitanya ya. Cuma yang menjadi perbedaan itu di ayat 3 dan 4 itu apa? Yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli, yang bodoh enggak bawa. Jadi bahasa singkatku tuh gini, yang bijaksana bawa minyak cadangan, sedangkan gadis-gadis yang bodoh enggak bawa minyak cadangan gitu ya. Jadi persamaan dan perbedaannya nangkep ya. Tadi kan yang pertama aku bilang apa? Setiap kita tuh pelita-pelitanya Tuhan. Maksudnya tuh apa? Setiap kita yang sudah kenal Tuhan Yesus, kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Otomatis kita ini bait-bait sucinya Tuhan. Kita ini pelita-pelitanya Tuhan. Dan pelita-pelita yang kita sudah jadi pelitanya Tuhan, kita ini sudah punya minyak. Karena apa? Kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, tidak mungkin kita akan percaya sama Tuhan Yesus, tidak mungkin kita percaya sama Roh Kudus, benar ya? Berarti setiap kita, pelita Dewi, pelita Jeffrey, pelita Iren itu kita ini sudah ada minyaknya. Karena kita sudah kenal Tuhan, kita sudah ada minyaknya. Ya minyaknya itu apa? Karena kita dengar firman, kita percaya, kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi setiap kita Nah, aku bilang persamaan kita dengan gadis bijaksana dan bodoh kita pun sama. Kita pelita dan kita ada minyaknya. Tapi minyak yang di dalam diri kita masing-masing itu bisa habis ya. Jadi kayak yang gadis-gadis bodoh kan dijelaskan. Pelita-pelita yang kita punya ini apinya kita ini bisa mati kalau minyaknya habis. Makanya perumpamaan ini tuh mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita kembali untuk apa? Bahwa kita ini harus seperti gadis-gadis yang bijaksana, yaitu apa? Kita harus bawa apa? Minyak cadangan. Intinya apa? Minyak di dalam diri ini kita ini tidak boleh habis. Kalau mau habis kita harus kasih lagi. Kalau mau habis kita kasih lagi minyaknya. Biar api ini kita tuh tetap menyala. Terus minyak ini bicara tentang apa sih? Minyak itu maksudnya minyak apa yang harus kita punya? Ya tadi aku bilang apa? Minyak itu firman Tuhan. Kita harus punya firman Tuhan yang harus kita baca, kita renungkan, kita lakukan setiap hari. Kita harus punya persekutuan dengan Tuhan, dengan persekutuan lewat doa, saat teduh. Itu harus kita punya setiap hari karena itu adalah minyak-minyak kita yang harus kita bawa. Minyak-minyak cadangan kita tuh harus kita punya gitu loh.
Makanya kan aku tadi bilang apa? Kalau kita baca Alkitab kita ndak mudeng itu artinya apa? Ndak apa-apa, wis bacaan. Suatu saat waktu kita mengalami pergumulan atau mungkin ada teman kita yang mengalami pergumulan, kita ndak tahu mau ngomong apa sama teman kita, tapi tiba-tiba ayat itu muncul lah. Itu kan kayak minyak toh. Kita punya minyak cadangan tiba-tiba muncul untuk kita bagikan ke teman-teman kita gitu loh, untuk menguatkan mereka. Jadi eh di sini yang kedua, poin yang kedua, kita sudah jadi pelita. Kita harus jaga minyak kita agar minyak kita itu tetap ada dan api kita tetap menyala. Karena minyak itu bisa habis. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong firman Tuhan kata bahwa minyak itu bisa habis ya. Kita mau baca sekali lagi ya di Matius 25 ayat mulai ayat ke-8 ya, Matius 25 ayat ke-8 sampai 13. Ini saya bacakan, tapi setiap kita baca ya, biar kita saling memahami ya. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Terus kita juga garis bawahi yang ayat 10 ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13 kita garis bawahi juga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yang dimaksud dengan karena itu berjaga-jagalah, itu kayak yang tadi aku bilang ya, bagaimana kita berjaga-jaga, bagaimana caranya berjaga-jaga, yaitu dengan apa? Membawa minyak cadangan, membawa kita harus selalu ada minyak yang akan selalu kita isikan di dalam diri kita, karena kita tidak pernah tahu Tuhan itu kapan, ya toh? Kan ada ya tadi ya. Yang ayat berapa itu tadi? Yang ngomong Tuhan itu tidak tahu kapan datangnya itu loh ya. Berapa? 13 sih. Mata ini termasuk ya. Karena itu berjaga-jagalah, maklum ya saya juga mata plus, jadi sedikit-sedikit meraba-raba. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini maksudnya apa? Setiap kita tidak pernah tahu kan, kehidupan kita ini berakhir di musim apa, di titik apa kita tidak pernah tahu. Makanya firman ini waktu saya mendapat firman ini itu juga teguran bagi saya gitu loh. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya, kita tuh tidak tahu. Dan apakah kita sudah siap sedia waktu Tuhan datang, apakah kita sudah siap sedia. Lah, itu yang bisa jawab itu diri kita masing-masing. Dan di sini saya mau sharing ya, kan kalau yang tidak pernah dengar sharing dari bulan 10 kemarin pasti tahu kan. Jadi dalam beberapa bulan saya ini mengalami beberapa keluarga teman yang meninggal. Jadi Kak berturut-turut gitu loh ya. Dari bulan 10 tuh saya, terus bulan 1 awal tahun 1 Januari itu om saya meninggal kan, bulan 10, saya tanggal 28, om saya tanggal 1. Terus setelah itu bulan 2 ya. Kemarin Frankie itu bulan apa? Bulan 2. Bulan 2 temennya dia meninggal, usianya sama ya. Sama sekitar kita lah ya, seaku gitu ya. Temennya dia meninggal ya kan. Terus barusan ini minggu kemarin ya, hari Rabu minggu kemarin emaknya Jeffrey meninggal gitu kan. Ya, jadi udah berapa? Jadi waktu itu aku tuh cuma
apa ya, bukan takut mati sih enggak ya. Terus terang kalau aku sendiri kapanpun Tuhan manggil tuh aku enggak takut akan kematian tuh enggak, karena pola pikirku sudah dirubahkan. Karena kematian itu kan bagi kita itu kan justru kemenangan ya kan. Kita apa punya rumah yang baru di surga gitu loh. Cuma waktunya hasil perenunganku tuh pertama tuh kayak gini kan, kayak aku waktu meninggal itu mendadak. Jadi dia lagi berlibur, hari Jumat berlibur ya kan. Malam-malam badannya ndak enak, terus meninggal hari Sabtunya atau Minggunya gitu loh, aku rada lupa. Terus tiba-tiba tengah malam ndak enak, sakit, dibawa rumah sakit karena waktu itu pas di Tawangmangu ndak ada rumah sakit yang lebih bagus. Akhirnya ya dibawa di RUSD sana sampai meninggal pagi-pagi itu jam 8 jam 9 meninggal ibu. Jadi juga lumayan cepat ya. Terus om saya tuh kan 1 Januari. Nah, itu om saya ini beda, dia sudah sakit sejak lama gitu loh. Jadi dia sudah cuci darah, sudah orang cuci darah itu kan katanya enggak bisa kencing ya Har ya, betul ya? Enggak bisa kencing ya, orang cuci darah itu enggak bisa kencing ya? Enggak bisa buang air kecil kan ya? Oh. Terus apalagi ya? Terus jadi macam-macam gitu loh. Sampai akhirnya meninggalkan ya sakno. Bagi kita tuh ponakan-ponakan sing liya itu soro gitu loh. Apa omku tuh soro kan, meninggalnya soro karena DE itu badannya dicoblos itu wes sampai bengkak-bengkak gitu kan karena harus cuci cuci apa? Cuci darah ya Kak adikmu ya ini ya bener ya sakno ya. Terus habis itu temannya DE ya, kemudian ya Frankie meninggalnya dadaan kan, tiba-tiba dibilangi, oh sudah meninggal, meninggalnya waktu jaga toko. Jadi yang tahu calon customer mau beli sepeda, lu kok tidur dibanguni sudah enggak ada. Jadi juga enggak tahu kapan waktunya enggak tahu. Jadi semua cuma bisa prediksi aja menurut dokter ya. Terus habis itu yang baru-baru ini kan neneknya Jeffrey. Jadi bagi anak-anak itu Mbah Yud. Jadi usianya sampai 90-an dan 91. Hebat ini. Nah, itu meninggalnya juga juga meninggalnya itu lucu gitu loh kan. Sudah sakit lama kan bulan Desember sempat masuk rumah sakit. Itu keluarga heboh karena katanya dapat ada yang ngomong, "Ini waktunya tinggal sebentar." Jadi langsung kayak semua tuh yakin, "Hah? Gerudukan, ayo dong maaf-maafan gitu. Tapi ada yang nyeletuk gini, wis kalau diomongi waktu tinggal sedikit didowo bakalan gitu kan. Tapi keluar dari rumah sakit tuh sehat lagi, bisa jalan lagi, luar biasa kan. Dan waktu Sinciaan pun dia masih bisa jalan, maknya itu beliau masih bisa jalan dan foto-foto sama kita Sincia Januari akhir ya. Dan tiba-tiba aja kan mendadak stroke, gejala apa serangan stroke. Nah, waktu serangan stroke itu pun sudah katanya kan sisi sini kan apa mati ya, mulutnya udah metot. Jadi kita itu tahu oh ini serangan stroke. Tapi kita semua tahu dengan umur segitu juga ya memang kan waktunya ya umur 91 tahun gitu kan. Nah, di situ akhirnya dari serangan stroke dengan meninggal kurang lebih itu 3 minggu 1 bulan ya, kurang lebih lah meninggal lah. Di situ tuh waktu itu aku tuh cuma mikir gini tok. Tapi yang membuat aku agak shock tuh sebetulnya dari temen Edi. Itu aku sempat mikir gini, Tuhan, maksudnya ini aku tok loh ya. Aku mikir, nek mati itu enaknya piye ya? Lek si sakit-sakitan ini ya nyengsarakno orang sing hidup ya kan. Tapi lek terlalu mendadak ya sakno orang sing ditinggal itu ya ndak kaget gitu loh kan aku lihat no istrinya temennya dia kan aku juga temanku tuh ya sakno gitu loh dia itu betul-betul aduh sakno gitu kan ya aku juga enggak tahu kalau aku di posisi dia kayak apa tuh waktu Tuhan ngomong kayak aku tuh batin tuh kayak gitu tuh Tuhan ngomong kayak gini wis lah maksudnya Tuhan tuh tahu yang terbaik buat aku gitu kan. Nah, pertanyaannya itu kembali lagi ke ini waktu aku no ini. Tapi siap enggak kamu waktu Tuhan panggil gitu, Pak? Karena Tuhan tahu aku ini enggak takut akan kematian karena setiap kita pasti akan ngalami ya. Tapi ya itu pertanyaannya siap enggak waktu Tuhan manggil? Lah itu aku doa Tuhan semoga ini lihat mak EDE jadi aku bisa nawar ini Tuhan sok misale ini tapi aku enggak ngomong BDE aku cuma kayak batin apa ngomong sama Roh Kudus nek misale ya Tuhan waktuku terakhir aku sih pengen ya anak sisa waktu dikit ya lah kayak mak EDE jadi kan keluarga datang bisa nonton aku walaupun aku koma bisa nonton aku Tuhan Yesus ampuni segala dosa-dosaku jadi kan aku merasa aku sama surga gitu kan jadi maksudnya sempat gitu loh ya
batin kayak gitu loh. Terus habis itu cuma di luar semuanya itu kan kita ndak ada tahu. Terus Tuhan kembali lagi, kita ndak akan pernah tahu kita nih waktunya kapan. Ya pertanyaannya itu siap ndak kita waktu Tuhan panggil gitu loh. Kalau kayak Mak Ede itu banyak kasih karunia, memang banyak kasih karunia sehingga di detik-detik terakhir waktu menjelang nafas terakhir adik-adik itu barengi dan didoakan, dan waktu dinaikkan puji-pujian Mak berangkat. Jadi langsung itu waktu adik-adiknya nyanyi pujian, merinding aku ya. Jadi ini kasih karunia, maknya Jeffrey itu kasih karunia gitu loh. Nah, di situ harus aku bayang waktu adik-adik ceritaku ya mikir, ya indah ya Tuhan. Maksudnya memang waktu hidup pun menjelang sakit beberapa bulan ini kan yang hidup yang hidup keluarga yang membarengi itu memang soro, karena emaknya ini tipe yang cerewet, dikasih suster itu wes mental kabeh, takut kabeh, soalnya emaknya ini tanda kutip itu cerewet dan kesannya jahat gitu loh, suka ngamui gitu kan, jadi enggak ada yang betah gitu loh. Tapi ya waktu terakhir diiring nyanyian pujian tiba-tiba langsung berangkat, itu kasih karunia gitu loh ya kan, indah gitu kan. Kalau kita meninggal di dalam Tuhan tuh indah gitu loh. Nah, ini kembali lagi ya. Jangan sampai kita kehabisan minyak ya. Firman, persekutuan dengan Tuhan itu harus kita ingat-ingat terus. Aku juga selalu ingat-ingat kata-katanya Coach Denny ya. Kadang kan aku masang alarm ya, pagi berdoa kering. Gitu berdoa tiba-tiba bunyi lagi, kaget loh. Ternyata kesnus, ternyata aku tidur. Pernah enggak kita ini di dalam kita tuh merasa bangun berdoa tapi ternyata kita tidur. Jadi dari tidur tuh kita berdoa. Ya, aku juga berusaha terus gitu loh. Aku berusaha terus, tapi aku selalu ingat-ingat kata Coach Denny atau apa? Ya kita nih yang harus bukan memaksa ya, mendorong diri kita untuk kita tuh mau bangun dan berdoa, bersekutu dengan Tuhan tuh kita harus ingat kita nih harus sendiri yang mau gitu loh. Bukan yang lain-lain ya, karena keinginan kita nih lemah gitu loh. Mesti ngantuk pasti akeh milih tidur ketimbang akeh sembayangnya ya. Terus yang kedua, tadi firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang kedua, firman itu terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita, sehingga ketika kita berjalan kita tidak menjadi tersandung atau terantuk ya. Jadi kalau kita jalan di kegelapan, pasti kalau ada barang-barang di sekitar kita pasti satu atau dua kali kita akan tersandung, pasti ya. Kecuali kita punya sinar malam itu, jadi tidak akan tersandung ya. Ya sama juga dengan firman gitu loh. Firman itu yang menerangi kaki ini kita, yang menerangi hidup kita. Biar apa? Biar kita tuh tidak terjatuh, tidak tersandung pada dosa, pada hal-hal yang bersifat duniawi, keinginan-keinginan daging. Kita tuh tidak memilih ke sana gitu loh. Karena firman yang sudah menerangi kita. Oleh karena firman itu sudah menerangi jalan kita, kita itu juga diberi tugas, wajib untuk membawa terang itu ditaruh di atas, biar terang itu juga menyinari sekeliling kita, keluarganya kita, teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita. Kita tuh punya tugas wajib menerangi juga orang-orang di sekeliling kita. Jadi setelah kita ini pelita, kita punya api, kita menjadi terang ya. Terang itu tuh enggak buat untuk diri kita tok gitu loh. Tapi terang itu juga harus kita bagikan untuk orang lain, biar teman-teman kita, kenalan kita yang masih di dalam gelap, mereka juga boleh memperoleh terang itu ya. Ayatnya kita buka di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ini ayat terakhir ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan ya. Kamu adalah terang dunia. Kamu loh ya. Doming, kamu adalah terang dunia. David adalah terang dunia ya. Hari adalah terang dunia. Saya pakai Ineke, Tima, Sarah, semua tuh terang dunia. Setiap kita tuh terang dunia ya. Oh, long. Saya tolong. Ini aku mikir gini. Bukan, tadi gini loh. Aku jawab Doming, David. Terus aku mikir, ini kok cewek-cewek. Kayaknya tak skip saya cewek-cewek deh. Saya sebutnya ya. Doming, David, Hari, Lunglung, Ineke, Irma, Sarah, Devi, Ishak, Lydia, Dobi, Ceratna, Kosoni, Irin, Jeffrey adalah terang
dunia. Ya, ini yang ngomong firman loh ya, bukan saya. Di Alkitab boleh dibuka, bukan aku sih nulis kok. Terus apa? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Dikatakan di sini bahwa apa? Setiap kita itu adalah terang dunia. Yang online ya, namanya tidak tak sebut satu-satu, tidak usah protes ya. Kalian juga terang dunia. Setiap kita terang dunia dan dikatakan bahwa apa? Terang itu harus menerangi semua orang. Karena pelita kalau ditaruh di bawah gantang atau pelita ditaruh di bawah, misalnya di bawah meja atau apa, percuma kan, tidak berfungsi kan ya. Ngapain kita jadi kita beli pelita tapi kita tidak bisa menerangi kan ya percuma ya kan. Jadi pelita itu akan berfungsi ya kan, akan mempunyai fungsinya apa? Menjadi terang gitu yang menerangi semua ruangan, menerangi semua orang di dalam rumah itu, bercahaya di depan orang supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi setiap kita tuh pelita, kita punya tugas agar terangnya itu tidak menerangi diri kita tok, tapi kita juga harus menerangi orang-orang di sekeliling kita ya. Jadi kesimpulan ya. Tadi seperti yang di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 yang tentang tubuhmu adalah bait Roh Kudus itu tak baca no singkat ya. Itu dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sama ya. Bagaimana kita bisa memuliakan Bapa di surga? Kalau kita juga salah satunya yaitu kita, terang kita, pelita kita ini berfungsi untuk menerangi orang lain ya. Karena diri kita sejak diselamatkan, kita ini bukan milik kita sendiri, pelita kita bukan milik kita sendiri karena kita punya tugas juga membagikan ke orang lain. Kesimpulan dari Mazmur 119 ayat 105, kita baca lagi yuk, biar betul-betul di luar kepala. Jangan kalah sama Cek Gigit loh ya, ayat hafalannya katanya panjang-panjang. Yang pendek-pendek yang usia balita batita. Masa kita kalah, Rek? Yuk. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kesimpulan, jaga minyak di dalam diri kita agar pelita kita tidak padam dan siap sedia waktu Tuhan datang. Yang kedua, firman yang menjadi terang bukan hanya untuk menerangi diri kita sendiri, tapi kita juga mempunyai tugas membawa terang itu agar bercahaya bagi semua orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Ada yang mau nambahi? Ada yang mau sharing? Masih ada sedikit waktu. Ada yang mau sharing? Dari sini Irin. Oh, minggu depan kok Sony, Ceratna, Tobi. Mau sharing, Dok? Boleh? Waktu dan tempat dipersilakan. Oh ya, sebelumnya Cik Ima hari ini izin tidak CG karena ada pertemuan leader ya. Pertemuan dengan leader, jadi Cik Ima tidak datang CG dengan Ko Adrian. Untuk agak maju bisa. Shalom semuanya. Ya, minggu lalu memang saya nggak datang karena saya ke Jakarta. Ada kakak ipar meninggal. Nah, jadi itu semua dadaan lah, seperti yang Dewi cerita. Kadang itu kakak ipar aja meninggal itu pas di kamar lagi posisi tidur gitu loh. Jadi langsung itu waktu itu saya Kamis berangkat karena Jumat pagi itu harus dimakamkan.
kebetulan keluarga yang di sana itu semua gereja Mawar Sharon. Ponaan-ponaan semua lah. Cuman kalau kakak ipar saya masih gereja GBI. Tapi di saat waktu meninggal itu malam, istri dan anaknya berdoa memuji Tuhan. Nah, di situ ponaan saya lah ceritanya ya. Anaknya itu cerita di saat mereka berdoa dan memuji Tuhan, anaknya itu melihat papanya di depan petinya itu. Nah, dia menangis dan dia cuma melihat keluarganya itu mendoakan dia, anak dan istrinya. Setelah selesai berdoa, memuji Tuhan, hilang. Itu rohnya ya saya bilang. Terus saya datang waktu itu sampainya itu jam 11 malam. Saya datang, saya langsung berdoa di depan peti itu. Jadi saya ini gini, ada sesuatu yang menggerakkan saya pengen berdoa buat kakak ipar saya. Terus saya berdoa, Tuhan, Roh Kudus itu benar-benar kenceng banget saya untuk berdoa untuk kakak saya, kakak ipar ya. Sepertinya kakak ini minta doakan sama saya juga. Kan saya berdoa, Tuhan, saya percaya kakak ipar udah tenang di surga gitu loh. Terus saya bilang sama kakak saya yang istrinya, Mbak, Mas sudah tenang, tidak usah sedih gitu. Apalagi anaknya udah bilang begitu ya, saya percaya itu sudah. Nah di saat itu ya cuman bilang ini apa ya, jadi kita tuh nggak tahu kapan Tuhan panggil. Memang benar kita harus siap. Dan firman Tuhan itu yang benar, yang harus apa ya, kita tanamkan setiap hari, setiap saat. Makanya saya bilang sama anak-anak kadang, ayo kita satu hari baca satu ayat saja yang benar-benar harus kita ingat gitu loh. Bangun tidur, sebelum tidur saya ingatkan sama anak-anak. Saya sendiri pun juga banyak belajar dari dari firman Tuhan itu. Jadi karena firman Tuhan itu benar-benar kayak menguatkan kita. Jadi kalau ada segala sesuatu yang loh, apa ini? Itu kita kayak tenang. Jadi buat kita tenang sih, itu aja sih. Ya saya bersyukur sama Tuhan bahwa karena yang beberapa minggu lalu juga anak saya juga kan dapat beasiswa menghafal kitab suci, itu juga saya semua karena kasih karunia Tuhan lah. Dan nggak mudah juga gitu loh, karena dalam waktu 3 minggu saya harus mengajarin anak saya untuk menghafal 30 ayat, 2 anak. Nah, bagi saya ini tantangan saya gitu. Makanya cuman saya bilang kalian bisa gitu loh. Karena ayat yang kalian hafal ini adalah firman Tuhan, makanan rohani kalian. Jangan sebagai ayat hafalan aja. Dan dari situ pun saya juga jadi ikut belajar. Belajar bahwa wah, inilah firman Tuhan ini makanan rohani kita gitu loh. Jadi setiap kita di rumah kadang misalnya namanya orang tua, kadang misalnya kesel atau apa, itu jadi kalau kita ingat firman Tuhan, kita jadi oh nggak boleh gini, nggak boleh gini gitu. Itulah kesaksian saya ya, puji Tuhan anak saya itu yang kemarin tuh dapat beasiswa itu dari 600 peserta, dan itu benar-benar mengagetkan saya juga. Cuman kakaknya nggak dapat. Saya bilang kamu nggak boleh berkecil hati. Tahun depan kamu coba lagi dengan 40 ayat. Itu aja sih kesaksian saya. Terima kasih. Satu lagi ada yang mau sharing, Lydia, Isaac, ya. Devi, Sarah, enggak? Cik Irma, Inaka.
Hari? Oh iya. Yang ditunggu-tunggu. Dimanfaatkan ya. Shalom, saudara-saudara. Ya, nama saya Hari. Ya, saya cuman sharing kejadian waktu istri saya. Ya, pada intinya istri saya kemarin perdarahan, hamil ketiga terjadi perdarahan. Waktu itu kan biasanya istri saya itu pas nganterin anak saya les, saya nggak ikut. Biasanya hari Jumat gini, Jumat sore, anak saya kan les piano. Dia enterin, nyetir mobil sendiri. Kadang saya ikut, tapi saya di drop di ada mall dekat tempatnya, so ada mall. Terus saya ngajak David, anak saya nomor 1, jalan-jalan sambil nunggu. Terus habis itu CG gitu loh. Pas hari itu kenapa kok aku tak nunggu di parkiran aja, meskipun 1 jam nggak apa-apa lah, tak tunggu di situ. Mungkin pas itu aku ya lagi males jalan-jalan, capek atau ya apa, pokoknya aku nunggu. Terus kira-kira sudah setengah jaman les, pintu mobil diketok-ketok. Loh, Maria, maksudnya istri saya. Terus, kok, kayak panggil saya kan, kok, itu temen-temen, ini aku perdarahan. Wes netes-netes, sak joke mobil berdarah kabeh. Secara, ya ini yang mau tak sharingkan ya. Secara manusia, aku ini sampai kaget gitu loh. Tapi pas itu karena saking kagetnya, aku keluar di sini pokoknya akan sing kecil ini kan dewean di kelas. Jadi aku ke Indomaret beli beli kayak pembalut wanita, kan memang kan nggak ada persiapan juga kan. Terus balik ke mobil langsung cepet-cepet naik, ini dia bingung mana, oh iya ke toilet, tak bilang aku macak tenang lah, padahal dalam hati ini kan khawatir gitu loh. Kan sisa setengah jam, terus pulang situ kita telepon dokter kita. Terus dalam perjalanan tuh hening gitu loh, itu juga dalam arti aku sendiri tuh juga nggak ngerti mau ngapain ya. Cuman sejak tahun lalu, jadi kita punya anak ketiga ini kita memplanning, bukan karena kebobolan atau karena itu, bukan. Jadi saya memang pengen punya 3 anak. Terus saya ngomong sama Maria, kita sampai akhir tahun lalu nggak dikasih, saya pernah sharing, kita nggak dikasih, ya sudah, memang Tuhan nggak, intinya kita punya deadline lah. Nah, terus ternyata kan dikasih loh. Waktu kejadian itu saya tuh di mobil sambil berdiam diri, karena saya tahu ayat Alkitab dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Jadi saya tuh dalam hati tuh tiba-tiba saya tuh cuman ingat Tuhan gitu loh. Dalam hati saya ini cuman ingat kebaikan Tuhan. Anak ini ada di dalam kandungan istri saya juga karena Tuhan. Jadi semua itu pasti baik-baik saja. Cuman secara lihat fakta, aduh, ini perdarahan terus ini. Jadi nggak mandek. Dalam arti nggak mandek itu sarsor gitu loh. Sarsor bahasa Jawa, nggak ngerti. Sarsor itu apa, saya nggak ngerti bahasa Indonesia itu. Jadi keluar terus ya, keluar terus. Nah, terus saya sempat ngomong gini, saya ini salah ngomong sih tepatnya. Tujuannya menenangkan Maria, tapi dia malah kepikiran. Wes lamar, memang Tuhan mau ngambil anak. Intinya bukan kehendak Tuhan, ya sudah lah, ya sudah terjadilah. Sampai kadang itu ngomong kayak gitu seharusnya salah, lu kan nggak sayang ambil anakku dari nomor 3 ini, ada intinya kan salah ngomong lah. Tapi poinku adalah berserah sama Tuhan. Jadi sebelum dokter ngomong A B C D E, saya ini sudah tenang dalam hati, karena saya diingatkan Tuhan bahwa semua yang ada dalam hidup kita ini seharusnya kita ini nggak layak, tapi Tuhan ini yang memberikan kita gitu loh. Kasarannya kan gitu. Jadi waktu sampai parkiran tempat dokter, pas itu kita off CG, wis ngomong, oh nggak jadi CG ya wis. Terus sampai di tempat dokter, turun gue netes, waduh iki apa iki. Terus ya wis lah, pelan-pelan. Ya pada intinya sampai di situ dokter ngomong, oh ini nggak apa-apa, ini perdarahannya di luar rahim. Ya pada intinya kabarnya baik gitu loh, kabarnya baik, tapi harus bed rest.
harus bed rest, harus masuk rumah sakit supaya nggak banyak gerak. Di rumah kan susah, nggak ada sing ngawasi, nggak ada sing sukses. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, ini saya membagikan sekaligus dari sharing ini dari Mazmur 37 ayat 4. Saya bacain ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kita itu bergembira bukan karena keadaan kita. Oh ya, kalau saya dapat berkat, saya dapat apa yang saya mau. Oh ya, kalau saya kerjaan lancar, kalau anak dapat nilai 100 di sekolah atau apapun yang kita inginkan dalam hati kita baru bergembira. Itu bukan rumusnya Tuhan gitu loh. Rumusnya Tuhan tuh kita bergembira dulu kepada Tuhan, maka apa yang diinginkan hati kita itu dikasih Tuhan. Jangan dibalik. Kita ini kita doa ke Tuhan supaya kita mendapatkan apa yang kita mau. Itu menurut saya itu kebalik gitu loh. Jadi ketika kita ini nyentel sama Tuhan, ketika kita ini bergembira karena Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup, sama kayak Ayub, meskipun anaknya diambil, 10-10 nih diambil, dia tetap bersyukur sama Tuhan gitu loh. Jadi saya belum tahu dokter ini memvonis istri saya apa. Saya di dalam mobil itu sudah memiliki ketenangan gitu loh, bahwa semua itu baik-baik saja gitu loh. Jadi kadang itu saya mikir ya, aduh Tuhan ini cek baik gitu loh. Jangan sampai Tuhan itu digantikan dengan apa yang diinginkan hati kita. Itu sama dengan kita, apa yang diinginkan hati kita itu sama kayak berhala ya, tanda petik. Berhala. Jadi itu menggantikan posisi Tuhan. Kita ini sama kayak ayat hafalan terkenal kok. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak dari kita itu, oh iya kita nyari kerajaan Tuhan, tapi bukan karena Tuhan, karena kita pengen dapat sesuatu itu. Karena kita pengen cepat kaya, karena kita pengen cepat terkenal, kerjaan semakin lancar, semuanya semakin baik. Bukan itu salah, tapi kurang pas kalau menurut saya. Apa bedanya sama kita ke Gunung Kawi? Apa bedanya kita sama ke tempat pesugihan? Ini beda karena kita dengan Tuhan itu punya hubungan pribadi gitu loh. Jadi yang mau saya sharingkan ya yang kita tadi di mobil itu. Saya belum tahu vonis dokter apa, saya nggak tahu ini perdarahan dari mana. Meskipun saya seorang tenaga medis, tapi saya itu bisa penuh keyakinan bahwa anak ini baik-baik saja gitu. Saya penuh karena Tuhan ngomong ke saya, aku ngasih anak ini, kamu itu harusnya nggak layak loh dapat anak ini, tapi aku yang melayakkan. Sama, kita ini nggak layak dapat keselamatan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu melayakkan kita. Ketika kita dalam masalah apapun, kita harus tahu bukan solusi yang kita perlukan, tapi kita perlu kebenaran yang sejati yang kita perlukan, yaitu bahwa Tuhan yang melayakkan kita semua. Kita ini nggak layak harusnya dalam hidup ini dapat apapun tuh nggak layak. Tapi kita dapat sesuatu, kita itu harusnya kamsia Padahal kayak David kapan hari kamsia itu apa ya? Terima kasih. Padahal kayak David cerita, kita ini harusnya utang loh sama Tuhan ini. Lalu kita doa, harusnya orang utang tuh ya apa ya doa. Kan ngomong terima kasih dulu ya, sing lama sudah dipinjemi, saya mau pinjem lagi boleh nggak? Pernah ya, nggak salah David ngomong gitu ya. Ya prinsipnya kurang lebih kalau masalah utang mengutang ya ini prinsipnya sama sih, bahwa kita ini seharusnya nggak layak terima apapun, tapi Tuhan tuh melayakkan. Tuhan sing terlebih dahulu, Tuhan yang mulia mau hina di palungan, mau hina mati di kayu salib, kita sehingga yang hina menjadi dilayakkan. Jadi ya itu kesaksian saya. Terima kasih. Doa kosong itu ya punya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kalau Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, Engkau telah berkati JG kami dari awal hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat sharing firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami ya Bapa.
dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami berdoa buat Dewi yang telah membawakan firman-Mu Tuhan. Urapi lebih lagi Tuhan Dewi, sehingga dia dapat memberitakan firman-Mu kembali ya Bapa. Berikan hikmat dan marifat-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berdoa juga buat gembala kami Ima Tuhan dan Adrian Tuhan. Kau berkati dia lebih lagi Tuhan sebagai gembala dapat menggembalakan JG ini dengan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, Kau sertai perjalanan kami masing-masing Tuhan, hingga kami tiba di tempat kami dengan selamat ya Bapa. Kami serahkan JG ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita doa penutup. Sebelum doa tadi waktu Sony doa aku diingat tentang ini loh. Tahu enggak lagu ini? Kau telah memilihku. Tahu ya. Tapi aku yang enggak hafal sih. Jadi nyanyi bareng-bareng ya. Aku enggak hafal terus. Ya kita nyanyi terus kita doa penutup ya. Telah memilih dunia bersyukur yang Allah kau telah memanggilku sebagai anak jemaat tetapkan jalan baik suci biar jadi baik jadikan aku jadi biar satu bagi kesemua. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan. Setiap kami Tuhan yang ada di ruangan ini Tuhan, kami memang tidak layak Tuhan. Setiap kami yang ada di malam hari ini yang ikut CG ya Tuhan, baik online maupun onsite Tuhan, setiap kami tahu Tuhan, hidup kami saat ini adalah hidup kasih karunia Tuhan. Kami tidak berbuat apa-apa, tapi semua betul-betul hanya kasih karuniamu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami terus-menerus Tuhan, untuk menempatkan Engkau Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya yang prioritas kami yang tertinggi adalah Engkau ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami Tuhan untuk membangun persekutuan dengan Engkau terus-menerus ya Tuhan. Membaca firman-Mu setiap saat ya Tuhan, setiap hari ya Tuhan. Bahwa kami Tuhan semakin hari Tuhan semakin bertumbuh kerohanian kami ya Tuhan. Kami tidak mau stagnasi lagi ya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang siap sedia Tuhan. Apapun Engkau panggil kami untuk Engkau pakai menerangi sekeliling kami Tuhan. Apapun Engkau suruh kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang selalu siap sedia ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang sudah memilih kami dari awal Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kami, kerohanian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami juga tidak mau mengakhirinya dengan daging. Kami mau berkemenangan Tuhan, kami mau mengakhirinya di dalam roh, di dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan setiap member CG yang lagi sakit, anak-anak yang lagi sakit, di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan Tuhan. Untuk anak-anak kami Tuhan ataupun teman-teman kami yang saat ini lagi batuk, pilek Tuhan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Jadikan setiap keluarga-keluarga di CGC 159 ini Tuhan, keluarga-keluarga yang berkemenangan Tuhan, keluarga-keluarga yang mampu memancarkan terang-Mu Tuhan di sekeliling kami di dalam nama Yesus. Jadikan Tuhan setiap kami ya Tuhan, apapun Tuhan musim kehidupan kami Tuhan, apapun lembah yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami tahu semuanya adalah Engkau Tuhan, semuanya daripadamu Tuhan, kami akan keluar Tuhan dari musim kami, lembah kami dengan berkemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau pulang sebentar lagi Tuhan. Engkau yang menjaga setiap kami pulang sampai di rumah tanpa kekurangan apapun. Juga berkati teman-teman kami Tuhan yang membawa konsumsi Tuhan. Engkau kuduskan Tuhan, Engkau biarlah konsumsi menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, mari kita angkat tangan kita, pulang dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai keseharian kita, Roh Kudus yang senantiasa menuntun langkah kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya kita foto dulu yuk. Foto-foto. Si Kikitnya udah makan-makan. Fotonya di mana dong? Ada mana? Oh sini sini foto. Ayo open cam ya yang online. Jangan yang online open cam. Yang online foto nanti dong. Ben enggak ketinggalan. Ayo foto, ayo sini sini. Cek Kikit, ayo duduk ke bawah. Ayo buka kamera semua, mau difoto. Oh, tisu di sana. Ayo kita mau foto dulu, mau foto dulu. Ya, duduk di sini. Ayo foto dulu, ya ampun. Iya. Oh, sini, sini. Batas tuh, batas kamera. Ya, Om Domi. Dihitung, dihitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Yang online? Bentar ya yang online.
Oke, 1, 2, 3. Oh ya, sebentar yang online. Yang online ya bentar lagi. Ini mereka tok ya. Oh, wes ya dong. Yang online dah kena kabeh. Yang online dah kena kabeh. Online sudah? Tunggu. Oh, belum. Oh, mereka. Tapi belum ada. Tak foto lagi. Yang online tak foto lagi ya. Foto-foto di patenya itu. Oh, Mea, siapa ya? Yen, fotomu kok enggak ada. Ayo, open cam ya. 1, Ada gambar Luther. 2, 3. Oke, thank you, Meng. Thank you, Van. Thank you, Ko. Thank you. Ya, Terima ya. kasih semua. Bye. See you ya. Dah. Oh, Bye, Meng. Senin ya. ya. Dah. Bye. Thank you, Ko ya. Bye.